nggak ketahuan. Misalnya Mas Pri, tapi Mas Pri jujur, nggak bohong. Misalnya Mas Pri ditanya, pulang jam berapa Mas Pri? Mas Pri pulang jam 11 malam. Dari mana? Oh dari sini, dari sini, dari sini. Padahal enggak dari sana. Pertama kali mesti deg-degan. Tapi Mas Pri enggak, jujur ya. Kalau pertama kali bohong, deg-degan. Tapi kalau enggak ketahuan bohongnya, terus besok bohong lagi, lama-lama jadi tambah takut bohong, apa jadi tambah berani bohong? Tambah berani bohong. Betul? Tidak peka terhadap dosa, akhirnya membuat tidak peka terhadap hatinya Tuhan. Bahkan sampai Yudas bilang ke Tuhan Yesus tadi apa? Kenapa uang ini minyak tidak dijual aja terus uangnya dibagikan? Padahal niat hatinya Yudas mau nyuri uang itu lagi, betul? Dengan kata lain, Yudas tuh ngomong gini sama Tuhan Yesus. Kenapa minyak ini tidak dijual? Yudas tuh ngomong gini. Tuhan, kamu nih ngapain tuh pakai gaya-gayaan di minyak segala? Gak pantas gitu loh. Gak pantas gitu loh. Bayangin, murid kurang ajar loh saudara sama gurunya. Tapi tetap ada satu batas tertentu. Pada akhirnya Tuhan Yesus berkata apa? Biarkan apa yang Maria perbuat. Tetap ada batas, akhirnya Tuhan berkata, cukup Yudas, aku sudah ngerti kamu tuh biasa nyuri uangku. Aku biarkan kamu. Aku diam, aku tidak tegur kamu. Sekarang Maria yang mengasihi aku, dia basuh dengan minyak narwastu. Kamu masih mau utek-utek juga. Kamu masih mau permasalahkan juga. Dibiarkan uangnya dicuri, Tuhan Yesus diam. Tapi begitu hatinya yang diserang, langsung reaksinya keluar. Itu hatinya yang sudah menerima kasih dari seorang Maria yang mengasihi dengan tulus. 300 dinar itu upah setahun kerja, saudara. Bayangin saudara, nabung setahun cuma buat beli minyak wangi untuk saudara berikan kepada seseorang yang mungkin ketika diurapi itu ya tidak lebih dari 1 jam. Itu kalau tidak dengan kasih yang luar biasa, tidak bisa. Ya punya kasih yang luar biasa terhadap Tuhan, tapi Yudas mempermasalahkan. Tetap pada akhirnya ketika hatinya Tuhan sendiri yang disinggung, Tuhan berkata, cukup Yudas, biarkanlah dia. Nah, saudara baca nanti Yohanes pasal 13. Begitu Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia. Nanti saudara lihat aja, baca di rumah. Yohanes 13. Yudas langsung kemasukan setan. Dan kapan Yudas kemasukan setan? Waktu perjamuan. Dikasih roti tubuh darah Kristus, yang masuk bukan Roh Kudus, masukan setan. Langsung hari itu juga Yudas berkhianat, Tuhan Yesus dijual. Sudah ngerti? Ada takaran Tuhan. Kalau kita tidak mau peka terhadap dosa kita dan dikuduskan, cepat bertobat, takarannya penuh. Begitu takarannya penuh, Tuhan berkata, cukup, tidak ada lagi kesempatan. Coba saudara lihat, ini contohnya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Lihat ayat Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Jadi bangsa Israel keturunan keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan, kejahatan orang Amori itu belum genap. Alkitab mencatat kejahatannya belum genap. Jadi ada takarannya, saudara. Selama kejahatannya orang Amori, penduduk asli Kanaan belum genap, Tuhan masih membiarkan dulu. Tapi begitu takarannya genap, nanti saudara baca perintahnya Tuhan kepada Musa ketika membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan apa?
tumpas habis semua orang Amori, mulai dari yang tua sampai yang muda, perempuan, anak-anak, hewan, ternak, bahkan kotanya harus dibakar. Ada waktunya Tuhan berkata, that's it, cukup. Begitu Tuhan berkata, cukup, tidak ada lagi kesempatan kamu untuk bertobat, selesai. Pada zaman Nuh, Tuhan sendiri berkata apa? Tidak selama-lamanya rohku bergumul terus dengan manusia. Kalau kita terus ngeyel dengan Roh Kudus, ada waktunya dalam kesabaran Tuhan sekalipun. Tuhan berkata, tidak selamanya rohku bergumul dalam diri manusia. Lalu Tuhan datangkan banjir zaman Nuh. Zaman Musa, Tuhan berkata, tumpas habis semua orang Amori, jangan sisakan sedikit pun. Anak-anaknya bahkan kotanya, lembuternya bakar. Maka dari itu apa? Belajar hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, peka terhadap dosa-dosa. Jangan jadi Yudas. Yudas tidak pernah peka dengan apa yang dosa-dosa yang dianggap sepele. Gampang ke. Kelemahan orang Kristen itu apa? Gampang ke. Karena Tuhan Maha Kasih, Maha Pemurah. Kalau kita berdoa minta ampun diampuni, lalu kita seringkali apa? Gampang ke. Nanti kalau berdoa minta ampun lagi ya diampuni kok. Betul apa betul? Tuhan kasih contoh, Yudas, dia tidak pernah bertobat dari dosa-dosa yang kecil. Pada akhirnya dia tidak peka terhadap hatinya Tuhan, yang dihantam langsung hatinya Tuhan. Begitu menghantam hatinya Tuhan, Tuhan berkata, cukup Yudas. Karena itu apa? Belajar jaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang pertama, kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang kedua, saudara harus hidup dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai Roh Kudus setiap waktu. Karena Roh Kudus adalah jaminan buat saudara dan saya dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Kalau sebentar lagi kita memperingati Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Kita harus hidup penuh Roh Kudus. Selesaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di dunia ini, supaya kita sampai pada garis akhir. Dan yang ketiga, belajar kembali kepada Tuhan. Petrus pernah buat dosa yang sama seperti Yudas. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, betul? Firman Tuhan berkata, kalau kamu menyangkal anak manusia pun menyangkal kamu di hadapan Bapa. Artinya dosa penyangkalan itu pun berat. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Petrus menyesal, sama Yudas juga menyesal. Tetapi Petrus kembali kepada Tuhan Yesus. Yudas pergi bunuh diri. Mungkin hari-hari ini kita pernah mengalami kegagalan. Mungkin hari-hari ini kita pernah berontak kepada Tuhan. Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Betul? Saya suka slogan dari Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah. Betul? Sebenarnya itu bukan slogan yang anak Tuhan harusnya lebih ngerti lah soal itu. Karena firman Tuhan sudah kasih contoh. Jadi seperti Petrus, jangan Yudas. Petrus pernah gagal, tapi dia kembali kepada Tuhan. Pada hari Pentakosta, dia terima Roh Kudus. Dan dia menjadi orang pertama yang berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan sekalipun Petrus, pada akhirnya dia harus bayar harga. Sejarah mencatat Petrus mati sebagai martir. Dia disalibkan dengan kepala digantung terbalik. Tapi Petrus selesaikan tugasnya, dan dia menjadi salah satu bapak gereja yang mula-mula. Hari ini belajar hidup dituntun Roh Kudus supaya kita dapat sampai pada garis akhir. Amin. Mari kita bangkit berdiri.